semuanya, di video kali ini kita akan membahas langkah-langkah pengolahan data atau analisis data, rancangan acak lengkap, faktorial menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum kalian analisis data, kalian harus memiliki tabel datanya. Untuk kelompok kami menggunakan data yang diperoleh dari skripsi dengan judul pengaruh pemberian nitrogen dan fosfor terhadap berat kering, kandungan nitrogen, dan fosfor legum tropis merambat. Untuk tabel datanya seperti ini. Nah, ini tabel data yang akan kita gunakan. Untuk L1 ini merupakan faktor jenis legum, dan untuk P1, P2, P3 ini faktor jenis pupuk, dan kemudian di sini menggunakan 3 ulangan. Jadi kita langsung saja ke SPSS-nya. Nah, di sini tampilan awal SPSS. Untuk yang langkah pertama kalian bisa klik di bagian bawah, pojok bawah, bagian variable view. Nah, di sini ada name, type, dan lainnya. Untuk name ini kalian bisa isi dengan faktor perlakuan, ulangan, dan juga data hasil. Setelah kalian masukkan nama data-data kalian bisa masuk ke bagian value. Nah, bagian value ini biasanya digunakan untuk buat mempermudah kalian input data di data view. Jadi, untuk bagian varietas sendiri itu kan ada 3 perlakuan, yaitu L1, L2, dan L3. Kalian bisa gunain dengan cara ini. Kalian bisa buat label 1 itu untuk munculin value 1 untuk munculin bagian L1. Untuk value 2 itu kalian bisa untuk munculin L2, dan gitu juga seterusnya. Udah selesai. Nanti di bagian K-nitrogen ini diisi pakai data dari tabel yang udah kalian peroleh sebelumnya. Nah, selanjutnya kalian bisa masuk ke bagian data view di sebelah kirinya. Di sini kan masih kosong. Nah, kalian bisa isi pakai value tadi yang sudah kalian buat. Dan untuk bagian nitrogen ini, untuk mengisi ini kalian bisa buat tabel bantu di Excel. Kalian bisa salin tabel pertama tadi di Excel. Jadi langsung bisa kalian copy paste aja di bagian data ini. Nah, ini contoh tabel bantu yang udah disalin ke Excel. Ini bagian ini tinggal kalian salin aja. Nah, udah masuk kayak gini. Setelah kalian masukin semua data, udah input semua data di bagian data view atau variable view itu, kalian bisa langsung analisis datanya. Untuk analisis data, kalian bisa masuk di bagian atas ini, di bagian analyze. Kalian bisa klik, kemudian kalian cari
yang general linear model, kemudian kalian bisa klik yang univariate. Nah, di sini kan ada varietas, pupuk, ulangan, nitrogen, itu data-data yang udah kalian masukin tadi. Kemudian untuk bagian hasil, ini data hasil kalian bisa masukin ke dependent variable. Kemudian karena varietas sama pupuk itu merupakan faktor perlakuan, jadi kalian masukin dua-duanya ke fixed factor. Nah, seperti ini. Setelah itu kalian bisa klik di bagian model, kalian masuk di bagian model, kemudian di bagian custom aja, lalu di bagian factor and covariate ini kalian masukin ke kolom yang model, kalian masukin varietas, setelah itu pupuk, kemudian gabungan antara varietas dan pupuk. Jadi seperti ini, kita bisa klik continue. Setelah itu kalian lanjut masuk ke post hook. Nah, di sini, ini kalian bisa pindahin yang dari kolom factor ini ke post hook. Jadi kalian pindahin aja ke sebelah kanan. Nah, kalian pilih untuk kalian mau uji lanjut menggunakan apa. Kalian bisa klik LSD, 1K, and satu lagi nih. Kemudian kalian bisa klik continue. Setelah itu oke. Nah, udah jadi bagian outputnya. Ini output, ini tabel ANOVA-nya yang kalian peroleh dari kalian analisis data menggunakan SPSS. Nih. Biasanya setelah kalian analyze data pakai SPSS, kalian bisa bandingin data hasil kalian itu, data ANOVA-nya menggunakan ANOVA Excel. Jadi sekarang kita coba untuk analyze data di Excel, apakah dia hasilnya sama di bagian F, hitung, dan p-value-nya. Nah, ini data, kita pakai data yang ini ya. Langsung aja kita klik data, data analis, kemudian kita pakai, karena faktornya ada 2, terus kita pakai ulangan, 3 ulangan, jadi kita pilih yang 2 factor with replication. Kemudian kalian pilih row-nya, kalian input range-nya, kalian bisa pilih ini, kalian masukin P1, P2, P3, dan juga L1, L2, L3 nya. Dan kalian bisa pilih row per sampelnya 3 karena memiliki 3 ulangan. Untuk alpanya 0,05 aja, dan untuk output range-nya bebas, kalian mau pilih di sebelah mana kalian mau munculin ANOVA-nya. Kita ambil di sini, terus klik OK. Ini udah muncul, kita bisa lihat, kita bisa bandingin ANOVA Excel dengan ANOVA yang di SPSS. Ini bisa dilihat bagian F hitung. Nih F hitungnya di bagian varietas ini 9,931. Nah, di sini juga nih bagian sampel itu, bagian varietasnya itu hasilnya segini 9,9. Kemudian untuk pupuknya, untuk bagian kolom itu 1,2, ini 1,2. Dan bagian interaksi juga sama 4,2. Kemudian bagian p-value di sini tuh sama dengan signifikan ya. Jadi kita lihat untuk ini 0,001, ini 0,01, kemudian 0,3, 0,01, ini 0,3,
0,03 dan 0,01. Jadi data yang diperoleh, tabel ANOVA yang diperoleh di SPSS dengan yang di Excel sudah sama. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan hasil atau kesimpulan dari SPSS kelompok 10. Mana yang pertama itu adalah uji lanjut terhadap varietas. Dapat kita lihat di bagian LSD L1, uji varietas L1 terhadap L2 itu berpengaruh signifikan terhadap nitrogen, di mana ada bintang-bintangnya. Kemudian uji varietas L1 terhadap L3 itu berpengaruh signifikan terhadap nitrogen, di mana kita lihat ada bintang-bintangnya. Selanjutnya yang L2 itu terhadap L1 berpengaruh signifikan karena ada bintang-bintangnya. Kemudian L2 terhadap L3 itu tidak berpengaruh signifikan, dapat kita lihat karena tidak ada bintang-bintangnya. Selanjutnya L3 terhadap L1 itu berpengaruh signifikan karena ada bintang-bintangnya. Selanjutnya L3 terhadap L2 itu tidak berpengaruh signifikan karena tidak ada bintang-bintangnya. Selanjutnya kita lihat uji lanjut terhadap pupuk terhadap nitrogen. Yang pertama itu ada P1, P2, P3. Dapat kita lihat tidak ada bintang-bintangnya, artinya tidak berpengaruh signifikan. Kemudian P2, P1 terhadap P1 dan P3. Dapat kita lihat terhadap nitrogen itu tidak ada bintang-bintangnya, yang menunjukkan berarti tidak adanya berpengaruh signifikan. Dan P3 terhadap P1, P2 juga tidak ada bintang-bintangnya, menunjukkan tidak berpengaruh signifikan. Dapat kita simpulkan bahwa uji lanjut pupuk terhadap nitrogen itu tidak berpengaruh signifikan. Kemudian untuk uji lanjut varietas terhadap nitrogen itu sangat berpengaruh signifikan. Karena dapat kita lihat di sini hampir semuanya berpengaruh signifikan terhadap nitrogen. Mungkin cukup sekian yang dapat saya simpulkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.